syahadat yang dia ikrarkan sepanjang hidupnya, sehingga dia tidaklah berpisah dari dunia, tidaklah dia meninggal dunia, melainkan dia tetap di atas tauhid sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagaimana itu perintah dan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian semua mati, meninggal dunia, melainkan tetap di atas keislaman, tetap di atas keislaman. Ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga telah kita ulas, yaitu syarat yang keempat, as-sidq, al-munafi lil kadzib. Wajibnya kita membenarkan, jujur, dan kita tidak berpura-pura, tidak berbuat nifak atau kemunafikan. Karena Rasulullah SAW, beliau menjelaskan tidaklah ada siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat shadiqan min qalbi, secara jujur dan benar dari dalam qalbunya, dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah akan haramkan dia dari api neraka. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita melanjutkan pembahasan syarat yang kelima, al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi wal kurh, wa dzalika bi an yuhibba qailuha Allah wa rasulahu wa dinal islami wal muslimina qaimina bi awamirillahi al-waqifina inda hududihi. Dijelaskan di sini syarat yang kelima, yaitu al-mahabbah, kecintaan, al-munafi lil bughdi wal kurh, yang mengharuskan kita untuk menghilangkan kebencian dan permusuhan. Apa yang dimaksud dengan syarat al-mahabbah atau kecintaan ini? Dijelaskan di sini, an yuhibba qailuha Allah, hendaknya orang yang mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau mengucapkan dua kalimat syahadat itu mencintai. Siapa yang dia cintai? Yang dia cintai Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan dia mencintai rasulnya, wa dinal islami, dan dia mencintai agama Islam, wal muslimina al-qaimina, dan mencintai orang-orang Islam al-qaimina, yang menegakkan bi awamirillah, perintah-perintah Allah, al-waqifina inda hududih, mencintai orang-orang Islam yang berhenti pada apa-apa yang dia atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keharusan, ya. Keharusan. Ini namanya wala. Namanya wala. Wala itu loyalitas, kecintaan, pembelaan, kesetiaan. Ini wala. Jadi wala ini harus kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Sebagaimana Allah juga memberikan walaknya kepada kita, itu kepada kita hamba-hambanya yang mau menegakkan kewajiban kepada Allah dan mau berhenti atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah akan menjadikan kita sebagai walaknya,
sebagai orang yang ia cintai, orang yang ia bela, orang yang ia tolong. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini wajib kita mencintai Allah. Tidak boleh kita membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan ikhwati fillah, barakallahu fikum, termasuk pula wajib kita mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib. Tidak boleh kita menomor sekiankan Rasulullah, tidak boleh. Rasulullah itu nomor satu kalau dari kalangan manusia yang wajib kita cintai. Sedangkan secara urutan atau tertib, maka setelah Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela beliau. Dan yang kita harus tahu, ikhwati fillah, kecintaan itu, al-mahabbah itu adalah samratu al-ma'rifah. Kecintaan itu adalah buah daripada pengenalan. Buah dari pengenalan. Maka betul itu kalau ada peribahasa di bahasa kita, ya, bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu betul. Itu betul. Kita tidak tahu, tidak kenal, gimana kita mau membela, gimana kita mau mencintai. Itu orang yang tahu biografinya Bung Karno, itu membaca tulisan Bung Karno, itu dia bisa betul-betul mencintai, membela Bung Karno mati-matian. Karena dia kenal sosok Bung Karno. Terlepas itu Bung Karno itu baik atau buruk, itu kehidupan beliau ini. Tapi dari mana orang bisa betul-betul loyal? Karena dia mengenal dan dia anggap itu sebagai satu sosok terbaik bagi dia yang dia idolakan. Inilah kaum muslimin pada hari ini. Sudahkah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan membela Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dijadikan olok-olokan, dijadikan bahan cibiran syariatnya, kita hanya akan diam 1000 bahasa. Ketika Rasulullah di nomor sekian kan, kita hanya akan diam, tidak ada pembelaan, tidak ada sikap apa kebencian, juga tidak ada, karena kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Padahal ini bentuk wala kita. Wala kita tujukan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada dinul Islam, kepada agama Islam. Agama Islam, kita harus mencintai agama ini, kita harus membela agama ini. Ini wajib. Ini wajib, ini konsekuensi dari benarnya kalimat tauhid, kalimat syahadat yang kita baca dan kita ulang-ulang. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan bukan hanya Allah, bukan hanya Rasulullah, bukan hanya agama Islam, tetapi juga kaum muslimin secara umum. Wajib kita mencintai mereka, orang-orang Islam itu, utamanya mereka yang menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini prioritas utama. Kita mencintai orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang menegakkan tauhid, orang-orang yang menjauhi syirik. Ini wajib kita cintai, wajib kita bela.
wajib kita setia kepada mereka. Hak-haknya kita perhatikan. Ini termasuk pemimpin yang kita pilih itu dari kalangan mereka. Jadi pemimpin yang kita pilih itu dari kalangan mereka. Orang-orang Islam yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Ini yang kita pilih sebagai pemimpin kita. Sehingga dalam masalah wala ini khawatibillah, kita tidak boleh memilih pemimpin dari kalangan orang kafir. Tidak boleh. Ini kita masih ingat itu, satu ayat dalam Al-Quran yang sempat booming itu, Al-Maidah ayat 51. Ini aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang untuk menjadikan mereka orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani atau selain mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita. Ini memang dilarang. Dilarang. Bahkan bersahabat karib dengan orang kafir saja kita itu tidak boleh. Boleh kita kenal, boleh kita berteman, boleh. Tapi kalau menjadikan dia konco kental kita, sampai kita mau apa, ayo tak jak. Itu. Kita ada kepingin apa, gandeng dia, makan bareng sama dia. Itu. Traktir-traktiran. Itu dalam agama kita tidak dibenarkan. Karena kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah itu mengingatkan kita dalam hadis yang sahih, la tusahib illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Kata Rasulullah, la tusahib, janganlah engkau bermusahabah, bersahabat karib, bersahabat dekat, illa mu'minan, kecuali kepada orang yang beriman. Itu. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan sekali-kali makan bersamamu, memakan makananmu, kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Karena makan bareng, jamuan makan itu menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan loyalitas. Sehingga kita tidak boleh mengajak mereka orang-orang kafir untuk duduk makan bareng bersama kita. Kita undang jamuan makan di rumah kita, tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu hukumnya haram karena dilarang oleh Rasul. Rasulullah mengatakan la, janganlah. Dan la di situ la nahiyah. La yang artinya itu larangan. Larangan. Jadi kalau sekedar kenal, berteman, bertetangga, berbuat baik, tidak apa-apa. Boleh tidak ngasih hadiah mereka orang kafir? Kita kasih, boleh. Boleh. Rasulullah itu beliau bertetangga dengan Yahudi. Setiap kali istri-istri Rasulullah itu masak, Rasulullah selalu ngingetin istri-istrinya, ingat itu tetanggamu Yahudi. Sampai-sampai Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Aisyah, Rasulullah itu selalu mengingatkan aku tentang tetangga itu. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya Rasulullah itu akan memberikan warisan kepada tetangga. Karena Rasulullah itu suka ngasih tetangganya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi tetangga Rasulullah itu sering dapat dari Rasulullah. Gitu.
Rasulullah berbagi dengan tetangga-tetangganya. Tidak awal, itu tidak bakhil. Punya kelebihan makanan dia kasih. Ini dia punya kelebihan bahan makanan dia kasih. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan Rasulullah itu punya tetangga Yahudi yang punya anak kecil. Anak kecil itu, anak kecil dia keluar rumah, jalan-jalan, sering masuk rumahnya Rasulullah. Main ke rumah Nabi. Sama Nabi juga tidak diusir. Itu. Oh, ini anaknya orang Yahudi. Diusir ya enggak. Sama Nabi didiamkan. Sampai suatu kali anak tersebut sakit. Jadi Rasulullah ketika itu mendapatkan berita anak tersebut tidak main ke rumah Rasul karena sakit. Rasulullah ketika itu menjenguk anak tersebut, didatangi ke rumah Yahudi dijenguk. Kemudian itu Rasulullah ketika menjenguk anak tersebut sama Rasulullah diajak masuk Islam. Anak kecil tersebut diajak masuk Islam sama Nabi. Dan anak kecil tersebut ketika diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak kecil tersebut kemudian melihat bapaknya yang Yahudi. Bapaknya yang Yahudi tadi dilihatkan sama anaknya. Jadi anaknya ini mau nuruti Rasulullah, itu takut sama bapaknya juga, ngelihatkan bapaknya. Tapi bapaknya yang Yahudi, karena dia tahu kebaikan Rasulullah, justru si bapaknya yang Yahudi ini mengatakan apa? Ati Abul Qasim, itu turuti Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kunyah itu panggilan dengan abu atau ummu. Kalau laki abu, kalau perempuan ummu. Kunyahnya Rasulullah itu Abul Qasim. Karena Rasulullah itu pernah punya anak namanya Al-Qasim. Al-Qasim itu anak laki-lakinya Rasul yang baru, tapi meninggal dunia ketika masih bayi. Dan Rasulullah itu senang kalau dipanggil dengan Abul Qasim. Dan Rasulullah sendiri juga mengatakan kepada para sahabat, Ana Abul Qasim, aku adalah Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Ini orang tuanya yang Yahudi akhirnya ngomong apa kepada anaknya? Turuti, ikuti Abul Qasim. Padahal dia masih seorang Yahudi. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Akhirnya anaknya masuk Islam, tapi tidak selang lama anaknya meninggal dunia. Dan Rasulullah yang ngurusi anaknya. Itu prosesi jenazahnya itu Rasulullah yang mengurusi. Dari sini para ulama menjelaskan boleh kita berbuat baik kepada orang kafir, itu boleh. Berbuat baik, memberi kepada mereka, termasuk kalau mereka sakit dijenguk, hukumnya apa? Boleh, tidak ada masalah. Itu manfaatkan momen-momen tersebut untuk mengingatkan mereka. Seperti Rasulullah ketika menjenguk, ya diingatkan, diajak masuk Islam. Ini anak tersebut akhirnya masuk Islam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan anak tersebut ya sudah mumayyiz, meskipun belum balik. Artinya sudah mengenal, sudah mengetahui baik buruk meskipun belum sampai usia balik. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kalau kita kembali kepada masalah wala tadi, kita diperintahkan untuk memberikan loyalitas kita sepenuhnya kepada saudara-saudara kita seiman, seislam. Ini Allah, Rasulullah, agama Islam, kaum muslimin secara umum, utamanya yang menegakkan agama, mengamalkan agama, dan secara lebih umum lagi semua kaum muslimin wajib kita mencintai mereka. Itu wujud kecintaan kita kepada kaum muslimin secara umum itu apa? Adalah dengan memberikan nasihat. Karena Rasulullah mengingatkan kita, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, kata Rasulullah.
Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kalau agama itu nasihat buat siapa? Qala Rasulullah ketika itu menjawab, "Lillahi." Nasihat untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, itu wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Ini ada dalam kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi. Kata Rasulullah, agama itu nasihat. Nasihat yang pertama untuk Allah. Apa makna nasihat untuk Allah? Nasihat itu artinya apa? Nasihat itu artinya adalah dari kata nasoha yansohu, nushan. Itu nasoha yansohu itu artinya memurnikan, membersihkan. Nasohtul asal artinya aku menyaring madu sehingga tidak ada kotorannya lagi, memurnikan madu. Ini arti nasihat secara bahasa. Arti nasihat secara istilah itu iradatul khairi lil mansuhilah. Kita menginginkan kebaikan kepada siapa yang kita tujukan tersebut kepadanya. Ini. Maka kalau dikatakan nasihat kepada Allah, berarti kita memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya Allah. Hak-haknya Allah itu apa? Hak-haknya Allah ya untuk ditauhidi. Kita mentauhidkannya, tidak dipersekutukan, semua perintah-perintahnya dijalankan, semua larangan-larangannya dijauhi. Ini nasihat kepada Allah. Kita memberikan perhatian kepada Allah atas apa yang menjadi hak-haknya Allah. Ini makna nasihat untuk Allah. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya, artinya kita memperhatikan apa yang menjadi hak Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk diimani, itu untuk diyakini, dipercayai semua berita yang beliau bawa, untuk diikuti petunjuk-petunjuknya ini, dan untuk dijauhi semua larangan-larangannya dan apa-apa yang dia benci. Ini termasuk kesempurnaannya. Ini nasihat untuk Rasulullah. Nasihat untuk Rasulullah. Ini wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Apa kitab Allah yang diturunkan kepada kita? Al-Quran. Apa nasihat kita kepada Al-Quran? Perhatian kita kepada Al-Quran apa? Hak Al-Quran apa? Untuk dibaca. Dan Al-Quran itu huda, hidayah, petunjuk. Maka untuk dipelajari isinya, karena tanpa mengetahui isi tidak akan pernah kita tahu petunjuk di dalamnya. Tidak akan pernah dapat hidayah, ilmu yang disampaikan Allah melaluinya. Ini Al-Quran untuk diikuti, bukan untuk dicampakkan, bukan untuk diboikot. Ini nasihat kita kepada Al-Quran. Agama ini nasihat untuk Al-Quran, untuk kitab Allah. Ini, maka usi nafsi wa iyyakum, jangan sampai kita ada satu hari yang bolong dari baca Al-Quran. Itu jangan sampai ada kita yang satu hari bolong dari baca Al-Quran. Kita harus menyempatkan diri. Kalau tidak menyempatkan diri, wis to ndak bakal kober. Ndak bakal kober kita ngaji. Kita ini sudah orang yang paling sibuk. Betul. Paling sibuk versi kita. Versi kita. Ada aja yang mau kita kerjakan itu. Habis ini gini, habis ini gitu. Itu. Terus kita baru istirahat sebentar, kepikiran ini itu, aku mau ke sana, aku harus begini begitu. Belum tanggungan kita, kewajiban kita. Kalau kita tidak mau meluangkan diri, tidak akan pernah bisa. Itu kuncinya.
Memang harus kita meluangkan diri, memaksakan diri. Memang harus memaksakan diri. Itu wajib. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini nasihat untuk Al-Qur'an. Ini. Dan agama itu kata Rasulullah apa? Wali kitabihi wali a'immatil muslimin. Agama ini nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Gitu. Para pemimpin kaum muslimin, mereka punya hak yang diatur oleh agama, yang wajib kita tunaikan kepada mereka. Apa hak mereka? Hak mereka untuk didengar, ditaati dalam hal-hal kebaikan. Dalam hal-hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan. Itu. Bukan dalam hal kemaksiatan. Itu. Dan kezaliman penguasa kepada rakyat itu tidak dibalas dengan pembangkangan. Tidak dibalas dengan pembangkangan. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu. Dan nasihat Rasulullah kepada kita tentang masalah hal ini itu banyak sekali. Banyak hadis-hadis tentang kewajiban taat kepada para pemimpin. Meskipun pemimpin tersebut berbuat zalim, kata Rasulullah, wa in daraba dhahraka, meskipun pemimpinmu memukul punggungmu, wa akhadha malaka, dan mengambil hartamu, itu fasma wa ati, tetap dengarkan dan taati. Ini dalam hadis yang lain kata Rasulullah, saya kunu ba'di umara, setelah aku meninggal nanti akan ada para pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, hati-hati mereka itu adalah hati-hati syaitan, padahal tubuhnya manusia. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknati mereka dan mereka pun melaknati kalian. Itu tad'una alaihim wa yad'una alaikum, kalian mendoakan jelek untuk pemimpin kalian dan pemimpin kalian pun mendoakan jelek untuk kalian. Ini pemimpin kita belum sejelek itu. Apakah pernah itu pemimpin kita melalui media massa atau media resminya nyumpahin kita sebagai rakyat? Pernah enggak? Setahu saya belum pernah, dan mudah-mudahan tidak. Saelek-eleknya pemimpin kita belum sampai seperti yang dikabarkan Rasul. Bagaimana hatinya hati syaitan? Itu tubuhnya manusia, kita tidak tahu. Itu misalkan yang baru rame sekarang itu undang-undang cipta kerja atau omnibus law, itu isinya apakah betul menzalimi rakyat atau tidak? Dari pidato resmi dari Pak Presiden Jokowi yang saya lihat ada sekitar 11 menit, itu isinya baik, mengatur, memang niatnya itu memberikan yang lebih kepada rakyat. Kalau toh akhirnya apakah ada butir-butir pasal yang disisipkan yang bisa menzalimi atau tidak, itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Kalau kita mau memberikan nasihat kepada pemimpin itu ada caranya. Caranya dengan apa? Dengan mendatangi langsung. Mendatangi langsung. Atau kalau pemerintah kita memberikan jalan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji perundang-undangan yang baru ditetapkan, itu bisa kita tempuh juga dan tidak menyalahi syariat. Karena pemerintah kita memberikan jalan melalui itu. Tetapi tidak dibenarkan kita memberikan nasihat kepada penguasa dengan turun ke jalan-jalan raya, membongkar jeleknya penguasa di mimbar-mimbar. Ini bukan ajaran Islam. Ngumbar eleknya orang di mimbar itu bukan ajaran Islam. Apalagi pemimpin. Kata Rasulullah, man aroda ayan soha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah.
Kata Rasulullah, siapa saja yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, penguasa, jangan dia lakukan secara terang-terangan. Wal ya'khudh biyadi, hendaknya dia pegang tangannya dan dia sampaikan langsung kepadanya. Fa in qabila falahu wadak, falahu walad, wa illa fa alaihi. Kata Rasul, kalau nasihatmu diterima, didengar, maka itu kebaikan untukmu dan kebaikan untuk dia. Tapi kalau ditolak, itu semua dosanya dosa mereka para pemimpin. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika beliau menjelaskan pemimpin-pemimpin yang jelek setelah beliau kelak meninggal, seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisuyufina, itu famadza tansahuna in adrakna dzalik, apa nasihatmu kalau kami menjumpai pemimpin-pemimpin seperti itu? Boleh atau tidak kita cabut pedang-pedang kita kudeta, kita gulingkan? Apa jawaban Rasul? La ma aqamu fikumus shalah, tidak selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Selama masih sholat tidak boleh. Seelek-eleknya pemimpin, selama masih sholat, mesti punya hak untuk ditaati. Makanya sholat ini penting banget. Sholat itu ciri keislaman. Orang tidak sholat itu kafir, selesai gitu aja. Tidak sholat kafir. Pemimpin tidak sholat, tidak berhak untuk ditaati. Kata Rasul, tidak boleh selama mereka masih sholat. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Itu dalam hadis yang lain sahabat mengatakan, boleh tidak kita ketika melihat pemimpin-pemimpin yang jelek tersebut kita tidak mentaati mereka? Apa jawaban Rasulullah? Fa innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Tidak. Kalian sebagai rakyat punya tugas yang dibebankan kepada kalian. Mereka sebagai pemimpin punya tugas yang dibebankan kepada mereka. Gitu. Jalankan tugas kalian. Gitu. Kalau mereka tidak menjalankan tugas mereka, tidak berbuat adil kepada kita, menzalimi kita untuk kepentingan pribadi mereka, itu bukan urusan mereka di hadapan Allah. Ini loh. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita melihat fenomena kemarin, orang-orang pada turun ke jalan dan seterusnya menolak dengan dalih menasihati, memberi masukan, itu bukan cara yang dibenarkan di dalam agama kita Islam. Dan karena memang agama kita ngatur itu gitu loh. Sehingga kita bisa mengatakan tidak boleh. Karena memang agama kita melarang. Kalau seandainya tidak ada larangan dari Rasulullah untuk menasihati secara terang-terangan, ya halal ya halal. Hukum asal sesuatu itu boleh. Sampai ada larangan kan gitu kaidahnya. Nah kalau sudah ada larangan ya jangan dilakukan. Jangan terus mencari-cari alasan. Larangan itu kan kalau pemimpinnya menegakkan syariat Islam. Kalau pemimpinnya pemimpin tauhid yang berhukum dengan hukum kafir, maka tidak berlaku hadis-hadis tersebut. Itu katanya siapa? Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini maka kita harus melihat dalil secara utuh. Secara utuh. Ini tidak ada pembatasan di dalam agama kita wajib taat sama pemimpin itu kalau pemimpinnya negakkan hukum Islam. Tidak ada. Tidak ada. Adanya umum pemimpin selama masih Islam isi sholat, selesai. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini maka agama nasihat untuk mereka. Itu nasihat untuk mereka. Wa amatihim, kata Rasul. Dan agama ini nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Maka tadi wala kita kepada kaum muslimin yang menegakkan agama Allah secara khusus,
dan secara umum semua kaum muslimin. Ini lah bentuk kasih sayang kita kepada mereka apa? Dengan memberikan nasihat, mengajak mereka, mendakwahi mereka. Itu. Dan dakwah ketika Islam dan aturan-aturan atau hukum-hukum Islam ini sudah mulai asing di tengah masyarakat. Seperti masa kita ini. Di masa kita itu orang Islam banyak, tetapi orang-orang Islam yang asing kepada agama Islam. Makanya Rasulullah kan beliau mengatakan, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam itu dulu datang dalam keadaan asing dan kemudian akan menjadi asing sebagaimana dahulu dia datang. Kata Rasulullah apa? Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntunglah orang-orang yang terasing. Para ulama ketika menjelaskan tentang keterasingan Islam itu ada dua. Ada ghurbatul Islam bainal adyan, keterasingan Islam di tengah-tengah agama yang lain. Islam asing dalam pandangan orang kafir, ya kan semua orang Islam. Makanya orang kafir itu mencibir Islam terus. Orang Islam itu ngapain? Idul Adha itu membantai binatang-binatang dan seterusnya. Asing, syariat Islam asing bagi orang kafir. Itu. Tapi itu wajar orang kafir. Tapi yang kedua, ghurbatul Islam baina ahlihi. Keterasingan Islam di tengah-tengah penganutnya di masa kita ini. Kita merasakan enggak? Ketika kita ngingu jenggot, ini omongannya orang, omongannya tonggo paru kita tuh sudah macam-macam. Celana kok cingkrang terus, perempuan kok cadaran. Tonggo kita omongannya sudah macam-macam. Gitu. Dia omong ninja lah, dia omong katok cingkrang, kebanjiran itu, ingu jenggot kaya wedhus. Yang ngomong-ngomong tuh orang Islam dewe. Orang Islam dewe. Wong lanang kok nganggo daster. Itu. Orang laki pakai gamis. Itu sudah pandangan masyarakat itu sudah aneh. Dalam satu masyarakat itu ada satu atau dua keluarga yang seperti itu sak kampung itu anggap ini orang aneh. Orang aneh. Tapi alhamdulillah selama mereka tidak memusuhi. Tapi di sebagian wilayah kemudian mereka mulai memusuhi, tidak senang dan seterusnya. Ini namanya keterasingan Islam di tengah penganutnya sendiri. Dan maka orang-orang seperti itu harus didakwahi. Didakwahi dengan apa? Dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kekerasan kita, itu kekerasan akhlak kita, jangan. Itu kita setel sunnah, kita sama orang yang ramah, itu yang gerapiak. Itu kalau orang butuh sama kita tolong, kita kasih, sehingga mereka tidak menganggap kita itu sebagai sosok yang serem, sosok yang serem. Ini ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Jadi ini dakwah, itu dakwah kita kepada mereka. Dan disebutkan di sini ikhwati fillah apa? Wa ayyubghidha man khalafa la ilaha illallah. Dan kalau tadi wala, maka lawannya yaitu barok. Barok itu apa? Barok itu anti loyalitas. Tidak setia, tidak mencintai, berarti membenci. Itu memusuhi, ya itu siapa saja yang menyelisihi la ilaha illallah, yang menyelisihi la ilaha illallah, wa ata bima yunaqiduha min syirkin wa kufrin, dan orang-orang yang melakukan pembatal agama, pembatal la ilaha illallah, dari kesyirikan dan kekafiran. Kita wajib tidak mencintai mereka, wajib membenci mereka. Itu. Ini wajib.
Kita tidak boleh mencintai orang kafir, tidak boleh. Mencintai orang Nasrani, Yahudi, tidak boleh. Itu para pelaku kesyirikan tidak boleh mencintai mereka. Ini hukumnya harga mati. Itu tidak boleh. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi apa ikhwati fillah, bukan berarti kita diizinkan untuk menzalimi mereka. Tidak. Tidak. Itu. Ayatnya jelas. Dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kampung-kampung kalian. Berarti kita tetap wajib berbuat baik, berbuat adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Makanya tadi contoh sudah saya berikan ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih, berbagi dengan tetangganya meskipun Yahudi itu. Dan tetangga Rasulullah yang Yahudi itu juga aman. Di samping Rasul aman itu. Tidak merasa apa? Gerah bertetangga dengan Rasulullah. Kenyataannya ketika anaknya sakit ditili Rasulullah juga disuruh masuk. Ketika Rasulullah menawarkan Islam, anak tersebut melihat wajah ayahnya itu, bapaknya yang Yahudi ketika itu mengangguk, sambil mengangguk berkata, "Ati Abul Qasim, turuti Abul Qasim, masuklah Islam." Ini Islam. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, itu betul. Rahmat untuk semua. Bukan hanya untuk orang Islam, orang kafir dapat rahmat. Dapat rahmat, tinggal sama orang Islam enak. Karena Islam tidak memusuhi mereka. Selama mereka tidak memusuhi dan memerangi kita. Itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini. Jadi Islam ini rahmat untuk semua. Tetapi mencintai mereka di atas kekafiran mereka tidak boleh. Tidak boleh. Itu ayatnya jelas di surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Kita dilarang untuk mencintai mereka orang-orang kafir. Itu mutlak. Itu larangan, ini larangan harga mati total, totalitas, tidak bisa ditawar. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat terakhir surah Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahumul muflihun. Apa artinya? Kata Allah, engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai, menyayangi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang kafir itu memusuhi Allah dan Rasulnya enggak? Memusuhi. Enggak memusuhi ya dia masuk Islam bareng kita. Kita enggak boleh. Kata Allah, engkau tidak akan mendapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kok cinta, kok sayang sama orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Allah apa? Meskipun mereka bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara kandung, atau keluarga besar mereka, kalau mereka kafir, tidak ada kecintaan untuk mereka. Cinta tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Berbuat baik boleh, tapi untuk mencintai, membela, menolong tidak. Ini ikhwati fillah. Bahkan apa kata Allah?
Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang telah Allah Ta'ala tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah akan menolong, membela mereka, memasukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Mereka adalah golongan Allah, Hizbullah. Dan Hizbullah ini besok yang akan menang di akhirat, mendapatkan jannah. Ini. Maka ini ikhwatifillah barakallahu fikum. Pembahasan wala wal bara ini bagian dari akidah. Konsekuensi dari kalimat tauhid yang kita ucapkan, kita harus mencintai kalimat tersebut dan orang-orang yang menegakkannya. Mencintai Allah, Rasulullah, agama Islam, kaum muslimin secara umum. Sebaliknya kita membenci selain Allah dari semua yang diibadahi, membenci orang-orang yang menyelisihi Rasulullah, membenci orang-orang yang membenci agama Islam, dan membenci orang kafir karena kekafiran mereka. Ini akidah yang wajib ada pada setiap kita. Ini. Jadi seperti anak TK dari gurunya. Islam yes, kafir no. Seperti itu. Jadi kita jangan tambah tua malah tambah melenyek agama kita, jangan. Harusnya tambah atos. Karena sudah dari kecil ditempa sama agama. Gitu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, ini mungkin penjelasan singkat dari syarat yang kelima. Insyaallah taala yang akan datang kita bahas syarat yang ke-6 dan yang ke-7. Silakan diadani terlebih dahulu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh, enggak, Pak. Ya. Akikoh.
Iya. Jadi masalah akikoh ya. Kapan waktu pelaksanaannya? Jadi akikoh itu waktu pelaksanaan yang utama. Yang utama itu yang afdol. Itu adalah hari ke-7, Pak. Hari ke-7 setelah dia dilahirkan. Jadi hari lahirnya dia itu hari pertama, dihitung 7 hari setelah itu. Hari ke-7 dia. Jadi hari pertamanya itu, hari keduanya, selanjutnya sampai hari ke-7. Berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yudhbahu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Kata Rasulullah, anak kecil, anak bayi itu tergadai dengan akikohnya, disembelih di hari yang ke-7, digundul dan ditetapkan nama. Penjelasannya, apa maksud dari tergadai? Kenapa kok bayi malah tergadai? Maksud daripada tergadai di situ, tergadai dari syafaat. Artinya ketika anak kecil, anak bayi itu tidak diakikohi, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Itu penjelasan ulama seperti itu. Tapi kalau anak tersebut kita akikohi, itu anak tersebut bisa memberikan syafaat untuk kita di akhirat. Itu. Ada penjelasan yang lain, tergadai berarti itu belum menjadi milik kita seutuhnya. Itu. Ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Dari penjelasan yang banyak dikuatkan para ulama, yaitu maksudnya anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat untuk kita kelak di akhirat. Itu maksud daripada anak tergadai. Itu. Makanya kata Rasulullah kemudian membimbing agar disembelihkan untuknya itu di hari ke-7. Dan di hari ke-7 tersebut rambutnya digundul. Itu. Kemudian ditetapkan nama. Dalam riwayat yang lain dikatakan rambut yang digundul tadi itu, gundulan rambutnya itu kemudian ditimbang. Kemudian sodakoh perak seberat timbangan rambut tadi itu. Itu ya, tentunya ringan banget. Rambut bayi seberapa banyak sih? Selebat-lebatnya ketika dia lahir, namanya rambut bayi tetap lembut. Kalau ditimbang ya tetap enteng itu. Ya kita kira-kira harga perak berapa itu. Kita misalkan kita wujudkan uang 50.000, itu kita niatkan sebagai bentuk sedekah, dari bobot timbangan rambut itu sudah cukup. Kita masukkan ke masjid boleh, kasihkan langsung ke orang yang butuh juga boleh. Jadi hari yang paling utama hari ke-7. Dalam riwayat yang lain dikatakan itu, kalau tidak bisa yauma sabihi di hari yang ke-7, maka di hari yang ke-14 atau hari yang ke-wahid wal isrin 21. Maka hari ke-7 kok misi berat misalkan, belum kumpul uang misalkan, atau belum gajian, atau misi repot karena mungkin istri operasi dan seterusnya, butuh perawatan lanjutan dan seterusnya, ditunda hari ke-14 atau 21 tidak apa-apa. Di utamanya 7, 14, 21. Setelah 21 masih boleh diakikohi atau tidak? Insya Allah masih boleh, Pak. Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan ketika beliau ditanya, bagi mereka orang yang belum mampu untuk mengakikohi anaknya sampai di hari yang ke-21, apakah boleh dia mengakikohi anaknya ketika dia mampu? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Itu selama dia masih berstatus sebagai anak kecil. Jadi akikoh itu insya Allah bermanfaat selama dia masih kecil. Jadi kita masih bisa mencari fadilah atau keutamaannya. Itu. Terus yang mengakikohi mbahnya boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah.
yang mengakikahi kakeknya kan, tidak apa-apa. Rasulullah itu yang mengakikahi cucunya. Jadi ketika Fatimah itu memiliki anak Hasan dan Husain, yang mengakikahi siapa? Rasulullah. Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain. Itu Rasulullah, makanya mengakikahi mbahnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, misalkan mbahnya tahu anaknya memang belum mampu, dia mau mengakikahi cucunya, tidak ada masalah. Bahkan itu kalau diakikahi orang lain boleh enggak? Boleh. Boleh. Akikahnya yang akikahi orang lain enggak ada masalah. Yang penting kan niatnya. Niat memang ini sembelian diniatkan untuk akikahnya anak ini atau anak itu, enggak ada masalah. Itu. Dan untuk mencari keutamaan boleh enggak utang? Itu. Utang supaya bisa akikah. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah selama dia yakin bisa bayar. Karena memang utang itu bagaimana caranya, bagaimanapun tetap wajib dibayar. Maka kalau dia mau utang karena dia mengejar keutamaan, itu dia yakin bisa bayar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia lakukan itu. Itu jawaban saya, Pak. Wallahu a'lam. Ukuran kecilnya ukuran 21 Apa? Kecil apa itu? Anak itu. Ya selama dia masih anak. Selama dia masih anak gitu. Masih anak belum balik. Anak belum balik. Jadi kalau anaknya sudah balik, sudah dewasa, tidak usah. Karena Rasulullah tidak pernah mengakikahi anak-anak beliau. Tidak ada Rasulullah mengakikahi dirinya sendiri, juga tidak ada. Itu. Para sahabat juga tidak mengakikahi diri mereka sendiri. Itu. Maka tidak perlu kita kemudian boleh tidak kalau sekarang kita mengakikahi diri kita sendiri. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu. Karena akikah itu haknya bayi yang masih kecil. Kalau kita sudah bukan bayi lagi, tidak usah. Tidak usah. Itu wallahu a'lam, itu jawaban yang bisa saya berikan. Masih ada yang lain barangkali? Tidak ada, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.